Halo pemirsa, apakah Anda tahu? Jika ternyata ada salah satunya, anggota DPRD yang merupakan seniman rakyat. Karena dianggap sebagai orang PKI, yang akhirnya hilang secara misterius begitu saja. Siapakah dia? Sebelum lanjut silahkan klik tombol like and subscribe. Salah satu anggota DPRD dari perwakilan seniman rakyat Banyuwangi. Ternyata ada yang hilang misterius, dan tak pernah ada kabarnya sampai kini. Karena dia dianggap sebagai pendukung dalam PKI dan gerakan tanggal 30 September tahun 1965 lewat karyanya yang berjudul Genjer-Genjer. Namanya adalah Muhammad Arif. Dia adalah seorang seniman yang pernah diangkat menjadi anggota DPRD Kota Banyuwangi tahun 1955. Lewat karyanya yang berjudul Genjer-Genjer yang merupakan lagu berirama oseng angklung khas Banyuwangi. Lagu yang diciptakan oleh Muhammad Arif pada masa penjajahan Jepang, karena pada waktu itu bahan pokok terasa sulit. Sehingga Muhammad Arif menciptakan sebuah lagu karya yang berjudul Genjer-Genjer. Ternyata selang beberapa tahun kemudian, lagu Genjer-Genjer populer di kalangan rakyat Banyuwangi. Pada masa tahun 50-an, lagu Genjer-Genjer amatlah populer di Banyuwangi. Hingga ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu lagu Genjer-Genjer, terdengar oleh para artis dan produser musik di ibu kota Jakarta kala itu. Yaitu di awal tahun 1960-an. Hingga akhirnya produser dan industri rekaman yang terkenal kala itu, yaitu Remako dan Lokananta, serta Irama Rekod merekamnya dalam bentuk piringan hitam, atau lebih populernya jika saat ini adalah mengcover. Artis yang direkrut pun, tidak main-main, industri rekaman dan produser saat itu, mengambil artis Bing Slamet dan selanjutnya Lilis Suryani. Maka di Pulau Jawa dan ibu kota Jakarta pada awal tahun 1960-an, lagu Genjer-Genjer sering diputar di radio-radio, dan piringan hitam yang diproduksi pun laris di pasaran kala itu, atau sebelum meletusnya G30 SPKI. Jika artis Bing Slamet dan Lilis Suryani bisa memperoleh hasil dan mendulang pundi-pundi rupiah, juga namanya kian populer pada saat itu. Namun tidaklah demikian bagi penciptanya. Pencipta lagu Genjer-Genjer haruslah berurusan dengan polisi militer. Sosok Muhammad Arif, pencipta lagu Genjer-Genjer yang sering diidentikan dengan peristiwa G30 SPKI. Hal itu dikarenakan saat kejadian G30 SPKI, lagu Genjer-Genjer sangat populer lantaran dinyanyikan oleh banyak orang. Lagu ini sendiri mengisahkan tentang penderitaan rakyat Indonesia di zaman penjajahan Jepang. Adapun, judul Genjer-Genjer sendiri merujuk pada sayur genjer. Berbeda dengan lagunya yang masih sering diputar hingga kini. Sosok Muhammad Arif selaku penciptanya justru tak bernasib baik. Menurut cerita sang anak yaitu Sinar Syamsi, Muhammad Arif justru ditangkap oleh Korps Polisi Militer atau yang biasa disebut CPM. Sejak saat itu, Muhammad Arif dipindahkan dari satu kota ke kota lainnya. Menurut Syamsi, Bapak ditahan tentara, dan itu terakhir saya bertemu dengan dia. Sempat dengar, katanya Bapak dipindah ke Kalibaru, dan dengar lagi Bapak sudah dipindah ke Malang. Namun kini ia tak tahu menahu perihal keberadaan sang ayah. Muhammad Arif pun tak pernah pulang ke rumah sejak saat itu. Teman Bapak yang cerita, sampai saat ini saya tidak tahu Bapak ada di mana. Dia tidak pernah kembali. Muhammad Arif adalah seorang seniman, angklung caruk khas osing yang berasal dari Banyuwangi. Dan menciptakan 3 lagu pada masa pendudukan Jepang. Dari ketiga lagu tersebut, Genjer-Genjer merupakan lagu yang paling populer. Pasca kemerdekaan Indonesia, Muhammad Arif bergabung dalam organisasi Pesindo. Muhammad Arif juga bergabung dengan Lekra dan menjabat sebagai ketua bidang kesenian pada tahun 1950-an. Sejak menjadi anggota Lekra, ia mendirikan sebuah grup angklung yang diberi nama Seni Rakyat Indonesia Muda. Grup Sri Muda ini kerap tampil dengan lagu Genjer-Genjer saat tampil pada acara PKI di Jakarta, Surabaya, Semarang dan Banyuwangi setiap Nyoto dan DNA Aidit berkunjung. Selain Sri Muda,
Muhammad Arif juga mendirikan kelompok kesenian angklung di hampir setiap desa di Banyuwangi. Muhammad Arif pun diangkat menjadi anggota DPRD Banyuwangi dari perwakilan seniman tahun 1955. Hingga kini belum ada kejelasan nasib sang ayah Muhammad Arif menurut anaknya Sinar Syamsi. Apakah Bapak masih ada? Kalau masih ada, semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan saya berharap Bapak cepat pulang, atau paling tidak saya masih sempat bertemu menurut sang anak Sinar Syamsi. Jika Bapak sudah meninggal dunia dan telah tiada, semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya tidak mengerti menurut cerita sang anak Sinar Syamsi, Bapak bukan PKI dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan PKI. Hanya seorang seniman rakyat, mengapa harus dikambing hitamkan, seperti PKI? Itulah kisah tragis seniman asal kota Banyuwangi yang harus menelan kepahitan. Sebelum diakhiri, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe serta tinggalkan komentar di kolom komentar, agar tak ketinggalan berita serta kabar lainnya dari channel Jalan Berliku. Terima kasih.